谁大叔呢？谁也别想要！自己送上门来，吃你点东西就急。住手！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita semua bakal melanjutkan Abang Shahao di Kamis malam ini guys. Yang seru banget, bakal ada satu orang tambahan di timnya Shahao. Jadi Shahao nanti akan membentuk sebuah tim, tetapi akan muncul satu sosok yang join ke mereka dan gak bakal disangka-sangka guys. Ayo, siapakah itu? Kalau berdasarkan part kemarin kita udah melihat Shahao akhirnya mencapai ke perbatasan dan dia bertemu dengan teman-temannya. Tapi di sana ada salah satu murid yang bernama Hong Yu dari Akademi Tianshan yang sombong banget. Hampir aja Shahao kasih paham. Muncul tetua ketiga yang menenangkan mereka. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Setelah suara fenomena kemarin yaitu lonceng raksasa menghilang, dan setelah tetua ketiga mendengar informasi dari Shahao yang mengatakan muncul monster-monster aneh di wilayah tidak bertuan, si tetua ketiga menjadi bertanya-tanya, apakah jangan-jangan bencana besar akan tiba lebih cepat, dan apakah kehancuran di era kuno itu bakal terulang. Tetua ketiga pun memberikan satu pesan kepada semua peserta di sana guys. Jikalau perbatasan kota kuno ini hancur, mereka dibebaskan untuk melawan atau mundur. Tapi mereka sama sekali tidak boleh berkhianat dan membantu musuh. Karena yang namanya sifat manusia, itu cukup rumit dan bisa berubah-ubah. Ada yang sifatnya sangatlah baik yaitu mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyat, tetapi ada juga orang yang mengkhianati moral dan etika demi hidup tanpa ancaman. Itu namanya koruptor guys. Nah yang paling parah adalah ada orang yang menjadi mata-mata musuh gara-gara dendam pribadi mereka. Kalau di negara Konoha ada namanya mengorbankan rakyat demi kepentingan sendiri. Apa itu sebutannya? Hehehe. Pesan utama sang tetua adalah lebih baik mati terhormat daripada menjadi orang yang berdosa dan dikutuk selama-lamanya. Tetua ketiga pun memberikan mereka satu misi. Jadi, ada muncul seekor kuda cilin putih di wilayah tidak bertuan. Kalau salah satu dari mereka berhasil mendapatkan kuda cilin itu, maka dia bakal diberikan dukungan terbaik di Akademi Tianshan nanti, alias mungkin menjadi murid paling dihormati. Wah, jangan-jangan si kuda cilin kecil dari era kuno guys, yang mau ditangkap. Shahao membentuk kelompok bersama dengan gadis naga Chang Kongyan dan Cao Yusheng. Sementara Monu si wanita penyihir memilih buat bergabung dengan seniornya yaitu pria berseluring. Yang lucunya adalah Shahao berani sekali mengajak pria Chan untuk kerjasama guys. Kalian mesti ingat itu adalah tubuh utama Yue Chan. Tapi Ye Chan gak mau peduli sama kata-kata Shahao, memutuskan untuk pergi jalan sendiri. Padahal kita ingat pamannya Ye Chan sudah sempat mengajak Shahao untuk damai aja kerjasama ya kan? Ya tapi ya udah deh. Setelah itu semua orang pun masuk ke gerbang teleportasi. Benar seperti tebakan kalian, kuda cilin yang diincar oleh semua orang itu adalah kuda cilin dari era kuno guys. Dia dikejar oleh semua peserta yang ada di sana, apalagi Ning Chuan. Dia sangat pengen mendapatkan kuda tersebut. Kalau kalian lupa, Ning Chuan lahir dengan tanda pola cilin di dahinya. Itu bukan tanda pola naga ya guys. Ketika lahir, dia itu dilindungi oleh kekuatan cilin. Makanya dia sendiri juga lahir di tanah kuda cilin legendaris. Secara tidak langsung artikan kalau Ning Chuan memiliki kecocokan kekuatan dengan kuda cilin. Makanya dia nafsu banget tuh, pengen mendapatkannya. Shahao tentu tidak akan membiarkan Ning Chuan mendapatkannya karena bakal jadi ancaman besar di masa depan nanti. Apalagi kuda cilin kecil itu teman dia kan. Para murid dari Akademi Tianshan juga gak mau ketinggalan. Hong Yi dengan sombong meremehkan Shahao dan teman-temannya guys.
mengatai mereka miskin tidak memiliki alat transportasi. Langsung Xiao balas dong dengan mengeluarkan kereta emas 5 warna milik Lin Tian yang waktu itu dia ambil. Hahaha, auto malu nggak tuh? Malah sekarang kelihatan mereka lah yang tidak memiliki alat transportasi. Orang sombong wajib dikasih paham ya guys ya. 夺取麒麟精血，祝你周末吉。我有宗门瑰宝。我眼熟的战车。 Ning Chuan bisa mencari keberadaan Qilin menggunakan pola yang ada di dahinya. Dengan memancarkan kekuatan Qilin dari tubuhnya, lokasi kuda Qilin pun langsung ketahuan guys. Ternyata dia berada di dalam portal teleportasi di tengah gunung. Tentu semua orang langsung menyerbu ke portal tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai ke hadapan kuda Qilin. Semua orang secara diam-diam tidak ingin menakut-nakuti dia. Kondisi menjadi sangat tegang dan muncullah kuda Qilin kecil. Ning Chuan memanggil sang kuda sembari memancarkan aura Qilin dari tubuhnya. Dan sialnya itu berhasil guys. Secara perlahan menipu sang kuda Qilin, membuat dirinya mulai menghampiri ke arahnya Ning Chuan. Tentu mulai itu Xiao panik. Melihat si kuda yang jatuh ke tangannya tentu tidak bisa dibiarkan. Sang kuda pun melompat tapi ternyata bukan menghampiri Ning Chuan guys. Melainkan menghampiri sosok lain di dalam kabut kegelapan. Wah, siapakah itu? Ning Chuan tidak percaya dia gagal mendapatkan kuda Qilin. Sosok di dalam kegelapan memancarkan aura cahaya kuno. Xiao sempat mengira, apa jangan-jangan dia adalah si gadis kecil yang meninggal di era kuno waktu itu ya? Apa jangan-jangan dia berhasil berinkarnasi? Yang ternyata guys, itu adalah si kelinci putih. Loh, kok jadi dia? Xiao jadi bingung dong, kalau emang benar kelinci putih merupakan reinkarnasi dari sang gadis era kuno, tapi kok kenapa aura jiwa mereka berdua itu berbeda ya? Si kelinci putih melihat sekitarnya dan dia melihat ada Xiao dan teman-temannya. Segera meminta tolong untuk melindungi dirinya dan si kuda Qilin kecil. Nah lucunya guys, kelinci putih memanggil kuda Qilin sebagai si kecil alias Xiao Putian. Buat kalian lupa, dulu pas kecil Xiao memiliki 2 panggilan oleh rakyat desa batu. Satunya dipanggil sebagai Xiao Putian, satunya lagi adalah anak beruang. Pasti kalian lupa kan? Sebenarnya bukan rakyat desa batu doang sih. Kedua orang tua Xiao juga dulu memanggil Xiao sebagai Xiao Putian. Nonton deh di episode 1-2, pasti ada di sana. Hong Yi memberikan salah satu temannya yang bernama Tianlang sebuah harta transformasi. Tianlang pun berubah menjadi serigala raksasa guys. Dia pengen merebut kuda Qilin secara paksa. Xiao pun bertindak, tapi tiba-tiba Ning Chuan menyerang si serigala Tianlang sampai terpental. Wah, dia sangat pengen mendapatkan kuda Qilin nih. Bahkan dia melancarkan serangan kuda Qilin yang langsung melumpuhkan Tianlang di tempat sampai tidak berdaya. Mantap. Kekuatan Ning Chuan tentu membuat orang-orang di sana mengambil langkah mundur. Ning Chuan sengaja menunjukkan kekuatan Qilin kepada si Qilin kecil sebagai arti kalau mereka memiliki darah keturunan yang sama. Hong Yi bertindak menyerang secara tiba-tiba, tidak ingin membiarkan mereka mendapatkannya. Untungnya ada Xiao yang menahan serangan itu guys. Nah, jadi saling berebut nih mereka bertiga nih, Xiao, Ning Chuan dan Hong Yi. Tanpa ragu Lord kita Xiao menantang mereka berdua untuk bertarung sampai mati. Lagi pula kuda Qilin sudah memilih tuannya, jadi harusnya kalian tidak boleh merebutnya lagi. Hong Yi mengancam Xiao dengan membawa-bawa nama Akademi Tianshan. Ceritanya senioritas gitulah. Tapi Lord kita nggak takut dong, kalau mau perang, ayo kita perang. Hong Yi pun mengeluarkan harta tombak abadi guys, membentuk puluhan tombak petir yang langsung menyerbu ke tempat Xiao. Dia menyingkirkan semua tombak itu dengan pertahanan solid.
Masih belum selesai, tombak-tombak tadi itu Hong Yu kumpulkan dan dia bentuk menjadi tubuh emas abadi raksasa. Wah, tampaknya kuat ini. Shao beradu tinju dengan sosok raksasa emas itu. Bahkan dia perkuat tangannya dengan energi penghancur. Namun, gara-gara adu kekuatan itu, Shao melihat kalau tubuh raksasa ini mengandung banyak sekali kandungan emas abadi yang bisa dia manfaatkan untuk memperkuat pedang abadinya, guys. Segera dikeluarkan pedang abadinya lalu mengeluarkan sosok pedangnya, menghisap semua kandungan emas abadi tersebut. Haha, mantap. 午餐了，自己送上门来。 Hong Yu mencoba menghentikannya tetapi sia-sia saja karena Shao membentuk pertahanannya begitu keras. Pada serangan kedua pun dia adu dengan tinju petir dan hasilnya raksasa emas ditumbangkan. Tinggal dihisap sama sosok pedang abadi nih. 吃你点东西就急。 Setelah berhasil menghisap semuanya, pedang abadi Shao berubah menjadi lebih kuat. Langsung dia bilang terima kasih guys atas makanan enaknya sambil menyindir. Hehe. Hong Yu tentu cemas. Hartanya dicuri, pasti gurunya bakal marah nanti. Cemas ya dek. Ning Chuan tiba-tiba bertindak ingin mengambil kuda Qilin. Langsung Shao tangkap badannya dan tuar. Dia lempar guys. Ning Chuan dengan penuh emosi mengajak Shao untuk bertarung sampai meninggoy hari ini. 自寻死路。 Menentukan siapakah pemenang dari pertarungannya sebelum-sebelumnya. Aduh, dari dulu juga Ning Chuan ngomongnya kayak gitu guys. Ujung-ujungnya ketika mau kalah pasti dia kabur. Ya enggak, kayak yang terakhir aja kalian pasti masih ingat. Akan Shao ladeni. Keduanya pun mengeluarkan sosok kekuatannya masing-masing. Satunya paus besar Werok, satunya lagi kuda Qilin. 住手！ Tapi tiba-tiba muncullah kekuatan tetua ketiga yang menghentikan mereka. Dia mengatakan perang besar sudah mau tiba. Lebih baik kalian menyimpan kekuatan kalian. Shao awalnya nggak setuju guys dan merasa tetua ketiga itu selalu menghentikan dia. Memang sih dia tahu tetua ketiga orang yang bertindak adil. Tapi masa setiap dia pengen bertarung itu dihentikan, ha? Nah, tapi ketika sang tetua ketiga menjelaskan akan banyak hal yang terjadi di masa depan dan bakal ada satu hari di mana Shao melihat kebenaran yang gak bakal dia sangka-sangka di masa depan. Apalagi katanya ada yang cukup takut akan fakta di balik darah pendosa yang Shao miliki. Dari situlah Shao menghentikan kekuatannya guys, karena dia tahu apa yang tetua ketiga katakan itu benar. Kondisi sudah aman. Tetua ketiga membuka formasi dan mengajak mereka untuk kembali ke gerbang teleportasi. Mereka pun dikirim kembali ke perbatasan. Tetua ketiga pastikan nanti mereka bakal tahu. 会随我即刻启程。 Tanggung jawab macam apa yang akan dimiliki oleh seorang murid penerus Akademi Tianshan. Karena kan habis ini mereka semua di sini dianggap lulus dan bakal menjadi murid dari Akademi Tianshan. Dan ini juga sebagai tanda guys, mereka sudah mau masuk ke Akademi Tianshan. Tapi mereka berangkatnya bakal ketemu hal-hal aneh nih. Tidak semulus yang akan kita kira. Nah, kira-kira apa yang bakal mereka temui di minggu depan ya? Musuh macam apa yang membuat tetua ketiga kita begitu gelisah dan khawatir? Dan fakta apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik darah pendosanya Shao? So kita lihat cuplikan spoiler untuk part 214 Perfect World 1 MSC yang bakal rilis lagi di minggu depan. Oke guys, singkatnya kita bakal menyaksikan, ini seru banget. Nanti Shao bakal pergi ke sebuah kota dan bertemu dengan Qing Yi. Entah kenapa tiba-tiba tubuh utama Yue Chan itu muncul mengganggu mereka. Apa yang mereka omongkannya sampai-sampai Shao itu harus mengeluarkan kekuatannya penuh emosi. Bahkan yang membangunkannya adalah kalian bakal dikejutkan dengan kemunculan sosok yang waktu itu mirip dengan Shao guys.
Mimin lupa namanya siapa, coba kalian komen di bawah, tapi setahu Mimin, dia tuh berasal dari masa depan. Lupa siapa dia ya. Nah, entah kenapa juga Xiahou berubah fisiknya, seperti mengalami evolusi. Kalian bakal melihat perubahan fisik Xiahou di minggu depan. So, jangan kaget kalian nanti ya, hehe, seru. Di akhir-akhir akan ada sosok mengerikan pula. Entah siapakah itu, tapi tampaknya sih bukan orang biasa. So, selesai dulu buat part 213 One Message Perfect World. Dunia sempurna, dan satu hal yang pasti update di minggu depan cuma di sini ya. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.